A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Al-Fakir Ustadz Ardiansa Asri Hussein dalam kajian ilmu. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini tema yang akan kita ketengahkan seputar sholat sunnah ya, yang kerap kita lakukan di sepanjang tahun, yaitu sholat gerhana. Bagaimana caranya kita melakukan sholat gerhana, apa saja ketentuan-ketentuan dan sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat yang agung dan yang mulia ini. Hadirin muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan uraikan dulu dari segi makna ya. Salat gerhana ini dalam bahasa Arab bisa disebut dengan kusuf dan bisa pula disebut dengan khusuf ya. Secara umum kata para ulama, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan bisa disebut kusuf ya dengan huruf sin, bisa pula disebut dengan khusuf dengan huruf kha ya. Jadi tidak ada perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan dari istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Ini merupakan pandangan sebagian ulama. Ada pula sebagian ulama yang membedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan ya. Seperti misalnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa al-khusuf itu khususun bil qamar gitu ya. Jadi taksisu al-khusuf bil qamar, bahwa kalau dia gerhana bulan maka disebut dengan khusuf ya dengan huruf kha. Adapun gerhana matahari itu dengan kusuf. Jadi taksisul kusuf bisyams gitu ya. Jadi ini pendapat yang kedua, bahwa gerhana bulan disebut khusuf, adapun gerhana matahari disebut kusuf ya. Ini dari segi makna atau aspek lugawi ya. Adapun dari aspek istilahi, maka para ulama yang membedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan, maka gerhana matahari itu adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau seluruhnya ya pada siang hari karena terhalangnya oleh bulan yang melintas antara bumi dengan matahari. Adapun gerhana bulan ini peristiwa di mana menghilangnya cahaya bulan baik sebagian atau seluruhnya karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada ya di balik bumi dan matahari ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penjelasan dari aspek istilah ya antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Nah, ketika terjadi gerhana, kaum muslimin itu disyariatkan ya untuk berdoa dan melakukan sholat sunnah ya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Rasul. Karena gerhana ini pada hakikatnya merupakan pertanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini ya. Nah, di antara dasar yang menjadi dalil ya disyariatkannya sholat gerhana ini, yang pertama adalah Quran surah Fussilat ayat 37, di mana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi lailu wan nahar, di antara tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah terjadinya pergantian siang dan malam, wasyamsu wal qamar ya. Begitu pula adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamar. Maka janganlah kalian menyembah matahari dan jangan pula menyembah bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum
iyyahu ta'budun. Sembahlah Allah yang telah menciptakan itu semua, jika hanya kepadanya kalian menyembah. Ini merupakan dasar dari Al-Quran. Yang kedua, dasar dari hadis, ya, kita akan mendapati banyak sekali dalil yang menjadi dasar pijakan syariat kita melakukan sholat gerhana. Di antaranya adalah hadis, ya, dari sejumlah sahabat Nabi, termasuk istri Rasul Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pada riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad, di mana disebutkan an Aisyata anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah terjadi, ya, gerhana matahari di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faba'atsa munadiyan, lalu lantas Nabi menunjuk seseorang untuk memberitahu kaum muslimin, ya, seraya mengatakan as-salat al-jami'ah, ya. Jadi salat akan dilaksanakan. Fataqaddama fasalla arba' rakaat fi raka'ataini wa arba' sajadat. Lantas Nabi salat sunnah gerhana 2 rakaat, 4 kali ruku dan 4 kali sujud, ya. Nah, ini dasar normatif dari hadis, ya. Dari hadis ini pula kita melihat bahwa memang pelaksanaan sholat gerhana sedikit berbeda dari sholat-sholat sunnah pada umumnya, ya. Jika sholat sunnah pada umumnya ruku itu dilakukan 1 kali ruku setiap rokaat, namun pada hadis Ibunda Aisyah ini dinyatakan bahwa Nabi melakukan 2 kali ruku dalam 1 rokaat. Artinya 2 rakaat sholat gerhana yang Nabi lakukan, bahwa ruku yang beliau laksanakan ada 4 kali. Ini menunjukkan perbedaan sholat gerhana dengan sholat-sholat sunnah pada umumnya. Kemudian juga dari Abi Mas'ud, ya, juga menyatakan hal yang sama senada dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah berkata, ini pada momen ketika beliau memberikan tausiah atau khutbah ketika sholat gerhana, ya, di mana memang ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa gerhana itu terjadi karena bersedih atas kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, ya. Lantas Nabi ingin meluruskan kesalahan penafsiran atau kesalahan pemahaman di kalangan para sahabat, seraya mengatakan inna syamsa wal qamara, ya, wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas, ya, bahwa terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan itu tidak terjadi dengan kematian seseorang, ya, walakinnahuma ayatani min ayatillah, tetapi terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, ya, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, faqumu fasallu, ya, maka berdirilah dan tegakkan salat. Nah, ini dasar normatif dari hadis Nabi terkait dengan syariat kita melakukan sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Kemudian terkait dengan hukum, ya, hukum sholat gerhana, hadirin muslimin muslimat sahabat Asatipi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili, ya, beliau mengatakan bahwa secara umum ulama sepakat bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Ya, jadi dalam tulisan atau dalam kitab yang beliau tulis Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, bahwa tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun ada beberapa literasi yang menyebutkan bahwa ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama, ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam madhab jumhur, ya, madhab Maliki, Syafi'i maupun Hambali, ini mengatakan bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkad, ya. Namun dalam madhab Hanafi, ya, beberapa literasi menyebutkan bahwa pandangan mereka justru mengatakan wajib, ya. Jadi ada perbedaan antara madhab jumhur dan madhab ulama Hanafi. Selanjutnya terkait dengan kalau tadi itu mungkin
perbedaan hukum pada gerhana matahari. Adapun pada gerhana bulan, maka umumnya ya tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ya hanya berbeda istilah saja untuk menyebut bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Ya, nah, misalnya dalam madhab Hanafi, ya untuk gerhana bulan, ya itu disebut sebagai hasanah, ya sebagai perbuatan baik. Adapun dalam madhab Maliki, ya gerhana bulan itu hukumnya dinyatakan sebagai mandubah. Adapun madhab Syafi'i maupun Hambali ya, tetap menggunakan istilah yang sama seperti itu, sunnah muakkadah. Nah ini sedikit detail ya, beberapa literasi yang menyebutkan bahwa terjadi khilaf ya di kalangan para ulama ya. Namun kalau kita meneliti lebih jauh, maka pendapat pertama atau penjelasan pertama dari Syekh Wahbah Zuhaili ini banyak dikuatkan oleh sejumlah literasi-literasi yang lain ya, bahwa umumnya tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Baik, berikutnya ada sedikit penjelasan berkaitan dengan tata cara atau kaifiat sholat gerhana. Ya, sholat gerhana ini disyariatkan tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi juga kepada kaum wanita. Ya, nah, sehingga ketika terjadi gerhana kita ajak istri, anak-anak perempuan kita, ya, ibu kita, serta mungkin karib kerabat ataupun sahabat-sahabat dan tetangga kita. Yang kedua, ya muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, ya bahwa sholat gerhana ini disyariatkan baik dalam kondisi kita mukim, tidak bepergian ataupun sedang safar, ya. Mungkin kita sedang berada di kota A, di kota B, ya, sedang safar, apakah itu jaraknya pendek atau jarak jauh, ya, mungkin antar provinsi, ya, bahkan mungkin apa namanya boleh jadi antar negara, antar benua, ya. Maka jika di tempat itu sedang terjadi gerhana dan mereka melaksanakan sholat gerhana, ya kita disunahkan untuk ikut ya bersama melakukan sholat sunnah gerhana. Nah, kemudian yang ketiga, sholat gerhana ini lebih ditekankan lagi kepada mereka yang sudah taklif, ya, di masa-masa telah mukallaf, ya. Kalau anak-anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi, ya. Ini di antara mereka yang sudah mulai atau ditekankan untuk ikut ya melaksanakan sholat sunnah gerhana. Kemudian poin yang berikutnya bahwa sholat gerhana ini juga dianjurkan dihadiri oleh anak-anak maupun orang tua seperti mana dalam pelaksanaan sholat Aid, ya. Apakah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Jika kita mengajak anak-anak dan orang tua untuk melakukan sholat Id, maka hal yang sama juga kata para ulama, kita mengajak anak-anak dan orang tua ketika melaksanakan sholat gerhana. Selanjutnya, sholat gerhana ini dilaksanakan tanpa azan dan tanpa iqamah, ya seperti mana pada hadis yang disampaikan di awal bahwa ketika terjadi gerhana maka Nabi menunjuk satu orang untuk berseru kepada kaum muslimin as-salatu jami'ah, ya bahwa sholat akan dilaksanakan. Jadi tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Sholat gerhana itu bisa dilaksanakan sendiri maupun berjamaah, ya. Nah, jadi lebih afdol dikerjakan secara berjamaah, ya. Nah, namun jika ada kendala, ada uzur tertentu yang membuat kita tidak bisa berjamaah, maka bisa dilakukan sendiri, apakah itu di rumah, di kantor, atau di masjid, atau dimanapun kita berada, maka tidak ada halangan kita mendapatkan fadilat keutamaan melakukan sholat gerhana. Selanjutnya, sholat gerhana ini bisa dilakukan secara jahar ya dengan bacaan yang dikeraskan seperti pada madhab Hambali maupun dalam pandangan dua orang sahabat Abu Hanifah ya, bahwa sholat gerhana dilakukan secara jahar, dibaca dengan suara yang dikeraskan. Adapun pendapat jumhur mayoritas para ulama, maka sholat gerhana itu dilaksanakan dengan sir ya tanpa mengeraskan bacaan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama antara jahar dengan sir, ya. Namun Imam Asy-Syaukani rahimahullah itu memilih pandangan atau menguatkan bahwa membaca secara jahar ya dengan suara dikeraskan pada sholat gerhana itu lebih afdal, gitu ya, lebih afdal. Selanjutnya, sholat gerhana ya muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga disunahkan dan dianjurkan itu disempurnakan dengan adanya khutbah, ya, dan boleh pula dikerjakan tanpa khutbah,
ya. Jadi karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, ya, meskipun jumhur mayoritas para ulama melaksanakan sholat gerhana itu dengan disertai khutbah, ya. Namun sebagian ulama yang lain, ya, melakukan sholat gerhana tanpa adanya khutbah. Sholat gerhana ini lebih afdol dikerjakan di masjid, gitu ya. Apakah masjid yang ada di dalam komplek, ya, atau mungkin masjid jami yang ada di tengah kota, maka kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kesempatan yang ada. Selanjutnya, sebelum melakukan sholat gerhana, kita disunnahkan untuk melakukan mandi sunnah. Ya, jadi disunnahkan mandi seperti mana di hari Jumat. Ya, jadi tata caranya sama seperti mandi besar, hanya niat yang berbeda. Kita niatkan bahwa mandi itu dilaksanakan dalam rangka melakukan sholat sunnah gerhana. Kapan kita melakukan sholat sunnah gerhana? Ya, sholat sunnah gerhana dilakukan pada saat terjadi gerhana. Ya, boleh jadi durasinya sebentar, ya, atau singkat, dan boleh jadi waktunya agak panjang atau mungkin sangat panjang. Ya, maka kita boleh, kalau gerhana itu terjadi dalam durasi yang agak panjang, kita boleh memilih antara melakukannya di awal gerhana atau di pertengahan atau di akhir. Jadi tidak ada kemudian penekanan untuk melakukan pada puncak gerhana, ya, tapi tentu disesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang kita bisa laksanakan. Selanjutnya, kaifiat tata cara, ya, sholat gerhana, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dijelaskan di awal bahwa tidak ada azan dan tidak ada iqomah ketika kaum muslimin sudah siap, ya, di masjid untuk melakukan sholat gerhana di waktu yang telah ditetapkan, maka dimulai dengan seruan Bilal, ya, mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Boleh diulang beberapa kali agar kemudian seraya memanggil atau menyeru kepada kaum muslimin yang mungkin masih di perjalanan atau yang sedang menuju ke masjid. Kemudian sholat gerhana, ya, ini umumnya kata para ulama dilakukan dengan 2 kali takbir, dengan 2 rokaat, gitu ya, dilaksanakan dengan 2 rokaat sholat, ya, dalam satu pelaksanaan. Jadi tidak boleh lebih dari 2 rokaat. Kalaupun dilaksanakan pada waktu yang lain itu diperbolehkan. Ya, jadi dalam satu pelaksanaan maka sholat sunnah gerhana hanya dilakukan dengan 2 rokaat, gitu ya. Kemudian dalam pandangan jumhur bahwa 2 rokaat, ya, jika sholat sunnah biasa itu dikerjakan dengan 2 kali ruku, 4 kali sujud, ya. Namun pandangan jumhur, ya, sholat sunnah gerhana dilakukan dengan 2 rokaat, ya, kemudian 4 kali ruku, ya, kemudian 4 kali sujud. Artinya ada 2 kali ruku di dalam setiap rokaat, gitu, ya. Nah, adapun mazhab Hanafi mengatakan sholat gerhana, ya, tidak ada bedanya dengan sholat sunnah yang lain. Jadi tidak ada tambahan ruku dalam pandangan ulama Hanafi. Jadi ada khilaf, ya, di antara pandangan jumhur ulama dengan ulama Hanafi. Kemudian berkaitan dengan jumlah ruku, ya, tambahan ruku, ya. Kalau pandangan jumhur, ya, bahwa tambahan ruku itu hanya 1 kali di setiap rokaat. Artinya ada 2 kali ruku dalam setiap rokaat. 2 rokaat sholat ada 4 kali ruku. Ini pandangan jumhur ulama. Adapun dalam mazhab Hambali bahwa tambahan ruku itu tidak terbatas hanya 2 rokaat hanya 2 kali ruku di setiap rokaat, tetapi bisa dikerjakan dengan 3 kali ruku, ya, seperti mana pada hadis Muslim. Kemudian boleh 4 kali ruku seperti mana pada hadis Muslim dan Abu Daud, dan boleh pula 5 kali ruku seperti pada hadis Abu Daud, ya. Nah, dalam mazhab Hambali bahwa maksimal tambahan ruku itu adalah 4 kali, artinya ada 5 kali ruku di setiap rokaat. Jadi tidak boleh lebih dari 5 kali ruku di setiap rokaat. Ini pada pandangan mazhab Hambali. Selanjutnya dijelaskan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa setelah Nabi menyuruh satu orang untuk mengucapkan as-salatu jami'ah, maka salat mulai dilaksanakan, ya, dimulai dengan niat takbiratul ihram, ya. Kemudian Nabi akan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, ya.
itu sebelum ruku yang pertama ya. Kemudian beliau akan ruku ya, kemudian i'tidal dan tidak langsung sujud tetapi melanjutkan atau membaca kembali surah Al-Fatihah dan membaca surah ya. Artinya setiap rakaat ada 2 kali ruku dan sebelum ruku itu ada bacaan Al-Fatihah dan ada bacaan surah dan itu dilakukan pada kedua-dua rakaat gitu. Baik, setelah kemudian menyelesaikan 2 rakaat, barulah imam mengucapkan salam dan disunnahkan adanya khutbah. Ya, bisa dikerjakan dengan 1 kali khutbah atau bisa pula dikerjakan dengan 2 kali khutbah. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang Nabi baca ketika melakukan sholat gerhana. Ya. Maka kalau kita membaca penjelasan para ulama ya berdasarkan hadis-hadis Rasul ya bahwa Nabi ya itu ketika melakukan sholat gerhana maka beliau membaca surah-surah yang panjang ya. Rokat yang pertama itu lebih panjang dari rokat yang kedua ya. Jadi ini mungkin pada tataran yang ideal ya. Jadi kalau kita melihat gambarannya bahwa sholat gerhana yang pernah Nabi lakukan di masa beliau hidup ya itu ada 2 kali. Yang pertama gerhana matahari, yang kedua gerhana bulan ya. Maka ketika beliau melakukan sholat gerhana pada rokat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah ya sebelum ruku beliau akan membaca surah Al-Baqarah secara tuntas. Artinya beliau membaca 286 ayat. Kurang lebih 48 halaman ya Mushaf Utsmani yang kita baca. Kemudian beliau akan ruku setelah itu ya dengan ruku yang sama panjang dengan berdirinya gitu, masya Allah ya. Kemudian beliau akan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau biasa kita akan langsung sujud ya, namun sholat gerhana kita disunnahkan untuk tetap berdiri dan membaca kembali surah Al-Fatihah ya dan membaca surah ya. Nah, sebelum ruku yang kedua Nabi akan membaca surah Ali Imran secara tuntas, 200 ayat kurang lebih 27 halaman. Nah, setelah selesai membaca surah Ali Imran, beliau akan ruku, kemudian i'tidal dan akan sujud seperti mana sholat sunnah pada umumnya. Ya. Setelah sujud 2 kali, beliau akan berdiri untuk rokat yang kedua, membaca Al-Fatihah. Setelah itu beliau akan membaca surah An-Nisa dan tuntas. Selesai surah itu kurang lebih 176 ayat ya, 28 halaman ya. Kemudian beliau akan ruku setelah itu, kemudian i'tidal dan pada rokat yang kedua ini beliau pada ruku sebelum ruku yang kedua beliau membaca Al-Fatihah lantas membaca surah Al-Maidah. Itu kurang lebih 120 ayat, 21 halaman ya. Nah, jadi kurang lebih di 2 rakaat 4 kali ruku yang Nabi lakukan, beliau membaca 4 surah. Ya, totalnya ada 782 ayat yang beliau baca, ada 124 halaman, kurang lebih 6 juz yang beliau baca. Ya Masya Allah. Ini Rasul ya. Dan berdiri dan durasi rukunya Nabi itu sama dengan durasi berdirinya ya. Jika beliau panjang ketika berdiri maka rukunya juga panjang seperti mana panjang ketika beliau berdiri melakukan sholat gerhana. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat gerhana yang Nabi lakukan ya. Walaupun juga ada beberapa keterangan menyebutkan Nabi membaca surah yang lain yang lebih pendek mungkin menyesuaikan ya dengan jamaah ataupun komposisi hadirin hadirat yang bersama dengan beliau melakukan sholat gerhana. Oleh sebab itu, kata para ulama, jika kita tidak mampu melakukan sholat gerhana seperti mana yang Nabi lakukan, panjang, kita bisa membaca surah apa saja setelah Al-Fatihah sesuai kemampuan kita dan tentu ya para imam harus memperhatikan jamaah ya. Jadi jangan sampai kita membaca surah yang boleh jadi memberatkan ya jamaah yang hadir ya. Apalagi kalau memang di tempat itu kita ya baru berupaya mengedukasi masyarakat ya untuk membiasakan melakukan sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Maka tentu harus mempertimbangkan nih kemampuan jamaah. Jadi bisa
membaca surah-surah yang pendek gitu ya. Nah, seperti mana juga Rasul dinyatakan itu pernah melakukan atau membaca surah yang lebih pendek gitu ya. Nah, jika tadi mungkin di salah satu gerhana yang pernah terjadi di masa Rasul, mungkin di gerhana berikutnya gitu ya, beliau membaca surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum pada rakaat yang pertama dan membaca surah Yasin pada rakaat yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Rasul mempertimbangkan ya mungkin kemampuan jamaah ataupun mereka yang hadir melakukan sholat gerhana. Nah, setelah selesai sholat gerhana 2 rakaat, imam mengucapkan salam diikuti oleh jamaah, maka setelah itu ya disunnahkan adanya khutbah ya. Jadi di mana khatib menyampaikan tausiah ataupun khutbah untuk mengingatkan hakikat gerhana ya, kemudian menyebutkan bahwa gerhana itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ya, berupaya untuk memperbaiki, mengkoreksi dan muhasabah ya, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan khutbah gerhana ini itu boleh dilakukan dengan 2 kali khutbah seperti mana umumnya yang dilakukan oleh salafus soleh, dan boleh pula dikerjakan dengan 1 kali khutbah ya. Jadi ini masalah khilafiyah yang tentunya kita toleransi ya, dan kita saling menghargai perbedaan di masyarakat. Yang paling utama adalah bagaimana agar kita dapat melakukan sholat sunnah gerhana sesuai dengan tuntunan dan panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan demikian ya selesai uraian seputar bagaimana caranya kita melakukan sholat gerhana ya. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan pencerahan dan dapat menjadi panduan untuk kita melakukan sholat gerhana seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu di uraian kajian yang akan datang. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.